Bagaimana cara pandang saya terhadap market, khususnya di pair-pair yang counter trend, hanya dengan menggunakan indikator yang sederhana. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Fadli, CEO sekaligus founder dari Nusantara FX Community, sebuah komunitas yang luar biasa, tempatnya para trader Nusantara teredukasi. Well, video ini adalah video yang agak teknikal sebetulnya, yang akan membahas tentang bagaimana saya bisa memandang sebuah pair di dalam market yang sedang berjalan dengan hanya menggunakan sebuah indikator yang sederhana, sehingga teman-teman semua bisa melihat bagaimana sebuah pair itu menjadi counter trend, gitu ya. Kan karena gini teman-teman, kalau kita ngomongin tentang tren kan selama ini saya selalu bilang follow the trend gitu. Kita adalah trend follower trader kan kayak gitu. Terus kalau misalnya counter trend sebaiknya hindari trade-nya, karena kalau misalnya counter trend dan teman-teman tidak menganalisa dengan sangat baik, teman-teman tidak akan dapetin RR yang kuat, karena tren jelas kita kayak nangkep pisau jatuh gitu kalau kita counter trend. Arahnya kencang banget tapi kita berusaha jadi lawannya. Tapi kalau teman-teman ngambil dengan arah yang benar, counter trend itu kadang-kadang bisa jadi TP yang sangat jauh teman-teman, 1/5, 1/7, 1/10, kurang lebih begitu. Nah, karena sebagian besar dari keluarga dari orang-orang di NFC ini adalah pemula, jadi kita akan jadi kita simpulkan bahwa teman-teman sebaiknya mengambil follow trend gitulah kurang lebih. Nah, terus gimana dong caranya kita menganalisa kalau pairnya sudah counter trend gitu? Apa sih sebenarnya yang jadi dasar kenapa? Ada banyak nih pertanyaan yang masuk beda-beda, tapi kurang lebih beginilah. Mas, gimana caranya kita melihat kok pair tertentu itu sudah tidak lagi benar arah trennya misalnya, atau sebuah plan ini di cancel karena counter trend, itu alasannya kenapa? Karena apa sih sebenarnya gitu ya? Atau misalnya teman-teman ngelihat nih ada plan di NFC publik gitu ya, kalau teman-teman belum ikut NFC VIP, itu plan di NFC publik kan kita kasih gratis 1 tuh sehari. Nah, sebenarnya plan ini masih valid atau enggak sih? Jangan-jangan sudah counter trend. Nah, counter trend di NFC itu patokannya apa? Nah, kurang lebih gitu deh teman-teman. Jadi kita bisa dapetin gambaran yang sangat spesifik, dan sekali lagi trading kan harus hitam dan putih ya. Jadi kalau teman-teman memang pengen banget tahu tentang bagaimana cara kita menganalisa, which is kita making money selama ini itu dengan cara yang sehat dan benar, teman-teman boleh ikutin cara kita. Nah, di video kali ini kita akan kasih bocorannya. Nah, sebagai informasi juga, kalau teman-teman nonton video ini di hari pertama kedua, teman-teman akan bisa dapetin kesempatan tuh untuk ikutin webinarnya Mas Duen Anggara ya, besok hari Kamis itu di jam 8 malam kalau nggak salah. Ya, ada di website, ada di channel YouTube-nya Mas Duen Anggara deh. Teman-teman lihat video terakhirnya itu masih ngomongin tentang bagaimana kita menilai sebuah tren, dan teman-teman akan bisa dapatkan tools gratis untuk menilai tren dan bagaimana mempergunakannya, semuanya dibahas di dalam webinar tersebut, dan itu gratis buat teman-teman semua. Jadi teman-teman bisa hadirin sebisa mungkin, teman-teman ikutin ya. Oke, sekarang kita lihat layar di laptop saya sekarang. Nah, di sini teman-teman lihat ini adalah sebuah pair Euro USD ya. Ini adalah chart yang dimunculkan dari TradingView, tempat kita biasanya charting. Jadi chartingnya di TradingView, tradingnya di MT4 seperti biasa ya. Nah, teman-teman lihat nih, di sini kita punya EMA, Exponential Moving Average namanya. Ini kalau garis oranye yang teman-teman lihat, ini adalah Exponential Moving Average. Di sini kalau teman-teman lihat, saya klik 2 kali ya. Nah, ini adalah Exponential Moving Average dengan source-nya close, length-nya 200. Jadi periodenya 200 kalau di MT4. Kalau di sini length-nya 200 ya. Nah, ini warnanya bebas apa aja terserah, tapi kita bisa biasanya menggunakan filter yang sangat simpel untuk menentukan apakah trennya berubah arah atau tidak dengan menggunakan EMA 200 ya, gampangannya sebutannya EMA 200, Exponential Moving Average periode 200 atau length-nya 200. Artinya kita melihat harga dengan rata-rata 200 candle ke belakang di masa lalu. Jadi mulai hari ini sampai 200 candle ke belakang, kalau di sini candle-nya kan 240 nih. Ini H4 berarti, menit 240. Setiap 240 menit sekali dia ganti candle. Berarti selama 200 candle ke belakang di candle H4 ini garis oranye ini adalah garis angka rata-ratanya, teman-teman. Oke, clear ya? Sampai sini basic terminologinya jelas. Nah, lalu apa yang membuat kita memutuskan kapan kita bisa menjadi buyer atau menjadi seller? Di video sebelumnya saya sudah pernah lihat tuh, kenapa kita bisa jadi buyer, kenapa kita bisa jadi seller dengan patokan EMA 200 ya. Jadi kalau harganya yang close-nya hari ini kan close candle-nya tuh artinya satu candle di belakang candle yang sekarang, itu artinya close candle. Nah, teman-teman harus lihat close candle itu juga beda. Kalau teman-teman ngelihat candle yang bentuknya atau warnanya merah, itu kan candle yang turun, berarti close-nya itu di bawah, body candle yang bawah.
Tapi kalau misalnya teman-teman ngelihat candle-nya warna hijau, ini kan candle-nya naik. Berarti close candle-nya itu candle-nya yang atas itu harga close-nya. Nah, teman-teman lihat close candle yang terakhir, nih ya, kalau saya gedein, artinya candle yang ini nih. Nih. Close candle yang terakhir ini ada di bawah atau di atas EMA 200, ya. Teman-teman lihat. Di sini ada nih. Di jelas-jelas ini di bawah EMA 200 lah ya. Ini kan EMA-nya, candle-nya ada di bawah. Berarti dia downtrend. Artinya kita hanya boleh menjadi seller di sini, ya. Nah, ini menarik nih, saya bahas sedikit tentang kejadian kita beberapa hari yang lalu yang lagi rame banget di dunia forex ya. Ini kan bener-bener seru. Ada banyak banget orang-orang yang margin call karena robot trading. Dan bukan hanya robot trading, teman-teman. Teman-teman juga dapetin kesempatan ngeliat fenomena orang-orang yang trading manual pun itu menggunakan analisa-analisa pribadi dan kena cut loss yang lumayan gede juga. Bahkan sampai margin call juga, walaupun nggak pakai robot, tapi tradingnya manual juga. Kenapa? Karena euro, lihat dong, euro ini trennya turun terus. Kalau teman-teman buy dan teman-teman hold tidak menggunakan stop loss, udah pasti lossnya gede. Kalau teman-teman lotnya kegedean dan teman-teman tidak cut loss atau kena stop loss, tetap akan MC juga ujung-ujungnya, gitu ya. Nah, kabar baiknya kita di NFC itu dapat profit di Euro USD di saat semua orang lagi loss. Kenapa? Karena kita pakai filter ini, teman-teman. Jadi, setiap kali close candle-nya di bawah EMA 200, kita hanya akan menjadi seller. Nah, tinggal pertanyaannya di mana kita sell-nya, itu panjang lagi ceritanya, kita bahas di video yang berbeda. Intinya, EMA 200 ini adalah filter trend yang kita gunakan. Nah, di sini contohnya ini adalah downtrend yang kuat, di mana teman-teman hanya boleh menjadi seller. Oke, kita lihat pair lain supaya teman-teman lihat contoh kasus yang lebih menarik. Saya kasih XAUUSD. Nah, ini juga ada traders gold di luar sana banyak nih, rame nih. Ini kalau teman-teman lihat di candle H4 ya, di time frame H4 di gold, ini uptrend luar biasa kuat ya. Jadi teman-teman hanya boleh menjadi buyer di sini kalau ikutin rules-nya NFC ya. Tinggal buy-nya di mana ya, tadi di buy area tentunya, nggak boleh sembarangan buy no kayak gitu aja. Teman-teman harus tahu buy-nya ada di mana. Nah, di kasus ini EMA 200 ada di bawah dan candle-nya yang terakhir itu close-nya di atas EMA 200, artinya ini uptrend. Oke? Nah, kadang-kadang yang membingungkan kalau misalnya dia close-nya di deket-deket EMA tuh. Nah, saya cari tadi pair apa ya yang menarik. Ternyata ada pair yang menarik nih, ada GBP JPY. Nah, ini juga banyak nih di-tradingin sama teman-teman traders manual di Indonesia ataupun robot juga sama. Euro USD, XAUUSD, GBP JPY ini bahkan ada komunitasnya juga kan. Well, di sini teman-teman bisa dapat banyak pelajaran ya dari EMA 200. Lihat dong, EMA 200 ini melihat harga rata-rata dan ternyata harga itu bolak-balik di sekitar EMA 200. Nah, kalau teman-teman lihat garis orange yang jadi EMA 200 ini, nih ya di layar teman-teman semua. Nih, misalnya dari sini sampai harga di sini kita bisa mencari area buy. Cuman kan di masa lalu tidak ada indikasi area buy yang menarik, jadi kita nggak buy di sini. Lalu candle close di sini. Detik ini juga setelah dia nyebrang ke sini teman-teman, ini teman-teman jadi yang namanya seller. Teman-teman hanya boleh mencari sell. Jadi mau sell di sini, nanti sell di sini, ada area bagus sell di sini, semua sampai profit ke bawah, teman-teman jadi seller. Sampai kapan? Sampai misalnya nih ini close di atas. Nah, di sini teman-teman sudah mencari area buy. Gitu ya. Tembus lagi di sini close candle-nya, harganya lagi di sini, misalnya close candle di sini, teman-teman jadi seller lagi. Gitu. Ya. Jadi kapan itu disebut jadi counter trend? Ketika misalnya nih, saya kasih contoh. Ketika kita jadi buyer di sini, gitu ya. Ada area-area buy yang menarik misalnya di sini nih. Terus counter trend, terus kita masih jadi trend follower nih. Tiba-tiba harganya nyebrang nih dari candle yang ini ke candle yang ini nih, ada gap sedikit. Nah, ini disebut sebagai gap dan nyebrang ke EMA 200. Inilah yang mengindikasikan sebuah area jadi counter trend. Kalau misalnya masih ada buy area lagi di bawah, teman-teman perlu delete areanya karena sudah jelas ini akan menjadi counter trend kalau teman-teman menggunakan rule EMA 200. Ya. Jadi sesimpel itu teman-teman. Kalau misalnya teman-teman hari ini tradingnya menggunakan EMA 200 untuk filter trend aja, minimal teman-teman nggak akan loss gede. Ya. Sebagai basicnya, saya kasih tahu rahasia besarnya kenapa kita tidak mungkin bisa MC. Yang pertama, kita menggunakan stop loss. Yang kedua, output trading itu cuma 4 teman-teman. Entah kita profit kecil, entah kita profit gede, entah kita loss kecil, entah kita loss gede atau MC. Nah, kalau teman-teman trading yang menggunakan EMA 200, teman-teman akan selalu memfollow trend, di mana institusi besar jelas menggerakkan trend. Kalau teman-teman follow gerakan institusi-institusi besar,
kemungkinan besar teman-teman transaksinya profit. Sekali lagi tidak 100% pasti ya, tapi kita bicara probabilitasnya kemungkinan besar profit. Nah, bagaimana seandainya ternyata masih salah juga? Ya, yang namanya trading akan sangat masuk akal kalau misalnya ternyata hasilnya masih salah. Tapi kemungkinan kesalahannya kecil. Kalau seandainya salah, teman-teman kena stop loss, which is loss kecil. Tapi teman-teman tidak akan mendapatkan loss gede kalau misalnya teman-teman menggunakan stop loss dan selalu follow trend dengan menggunakan aturan yang sangat spesifik. Dalam hal ini aturan yang kita gunakan adalah EMA 200. Ya, jadi hari ini teman-teman mulai catat lagi, matabahin ke dalam catatannya untuk bisa jadi aturan bakunya yang dimasukin ke dalam trading roomnya teman-teman semua, supaya trading room teman-teman lebih mekanikal, lebih robotik, lebih lebih hitam dan putih lah bahasanya kita. Jadi menghilangkan sisi manusiawinya. Jadi nggak ada lagi tuh, ini areanya udah counter trend belum ya? Ini pair ini sekarang masih uptrend apa sudah downtrend ya? Nah, EMA 200 inilah yang akan menyaring teman-teman semua supaya teman-teman tidak lagi menjadi subjektif terhadap sebuah pair. Teman-teman akan bisa melihat hitam dan putih, oke, sekarang waktunya buy, oke, sekarang waktunya sell. Oke, pair ini sudah counter trend, berarti areanya harus di-cancel misalnya. Sehingga dicari lagi peluang di area yang sebaliknya gitu. Kalau tadinya jadi buy limit, terus areanya counter trend sebelum buy limitnya terjadi, jadi dia downtrend, maka kita nyarinya sell gitu, nggak lagi buy. Kalau misalnya teman-teman punya sell limit sama, kan trendnya lagi down, tiba-tiba trendnya berbalik jadi naik, jadi uptrend, maka sellnya harus di-delete, teman-teman carinya buy gitu ya. Seselip itu teman-teman semua, sehingga teman-teman bisa manfaatin ini buat tradingnya teman-teman, dan saya happy kalau teman-teman bisa mendapatkan apalagi ya trik-trik tertentu yang menggunakan EMA 200 sehingga kita bisa sharing lagi di kemudian hari. Silahkan komen di bawah video ini kalau teman-teman mungkin punya testimoni positif atau hal-hal yang luar biasa yang menarik tentang forex, khususnya menggunakan EMA 200 atau filter trend, atau mungkin terselamatkan dari MC misalnya. Apapun itu silahkan komen di bawah video ini, karena saya sangat senang ngebaca komen-komen teman-teman semua, dan saya pengen banget dapat banyak banget masukan dari teman-teman tentang apa yang teman-teman pengen tahu lagi di forex. Ya, jadi komen di bawah video ini, klik tombol like-nya, dan teman-teman klik tombol subscribe seandainya belum. Dan sekali lagi teman-teman boleh share video ini, karena pengetahuan ini gratis buat teman-teman semua. Dan kalau teman-teman share video ini jadi amal jariah buat orang-orang lain di luar sana yang mungkin masih belum tahu ada NFC, tapi tradingannya masih MC, tapi sudah bertahun-tahun trading tapi masih loss, atau mungkin pengen tahu forex trading tapi takut harus mulai dari mana. Rasanya NFC adalah sebuah komunitas yang tepat buat kita semua. Oke? Itu aja dari saya teman-teman, thank you, dan sampai ketemu di video-video berikutnya. See you!